Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penelitian studi kasus. Pengertian studi kasus menurut para ahli. Menurut Pollitt and Hengler, studi kasus terletak pada penentuan dinamika terkait pertanyaan lebih lanjut kenapa seseorang melakukan sesuatu, berpikir, atau mengembangkan diri. Menurut Yin, merupakan proses pencarian pengetahuan empiris untuk menyelidiki dan juga meneliti berbagai fenomena pada konteks di kehidupan nyata. Menurut Susilo Raharjo dan Gutnanto, studi kasus adalah metode yang diterapkan guna memahami suatu individu atau lebih mendalam lagi dengan mempraktikkan secara komprehensif dan juga integritas. Menurut W.S. Winkle dan Sri Hastuti, studi kasus ini dapat dilihat dari sisi bimbingan pendidikan dan juga konseling siswa. Menurut Tellis, studi kasus adalah studi yang memiliki unit analisis sehingga lebih mengacu kepada sistem tindakan yang dikerjakan dibandingkan pada suatu individu atau lembaga tertentu itu sendiri. Menurut Bimo Walgito, metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dan juga menyelidiki suatu fenomena atau kejadian terhadap individu. Studi kasus secara umum yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas perorangan, kelompok, organisasi. Jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksploratori bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan apa atau siapa dengan metode pengumpulan data tambahan seperti kuesioner, wawancara, dan eksperimen. Studi kasus observasi, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan. Studi kasus kemasyarakatan, studi kasus sejarah hidup, mempunyai objek atau subjek peneliti dari seorang tokoh yang memiliki jasa pada bidang apa saja. Yang kelima, studi kasus mikroetnografi, mengkaji suatu kebiasaan dari kelompok kecil. Kemudian, studi kasus analisis situasi, memperoleh sesuatu kebenaran dalam setiap praduga yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, memilih tema, topik, dan kasusnya. Membaca literatur. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian agar berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Yang keempat, pengumpulan data. Ini diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi, pelibatan, dan juga dokumentasi. Penyempurnaan data, membaca keseluruhan data dengan merajuk ke rumusan masalah yang diajukan. Yang keenam, pengolahan data. 7, analisis data, dialog teoritik, triangulasi temuan, simpulan hasil penelitian, dan laporan penelitian. Ciri-ciri studi kasus yang baik yaitu menyangkut sesuatu yang luar biasa, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban, mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, dan hasil ditulis dengan gaya yang menarik. Manfaat penelitian studi kasus. Studi kasus sarana utama bagi penelitian emik. Penyajian uraian yang menyeluruh, menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek, pembaca menunjukkan konsistensi, memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian, terbuka bagi penilaian. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.